Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, semangat ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tidak unboxing ya, hanya ingin melakukan tes aja. Karena kebetulan saya dapatkan graphic card ini hanya unit saja, yaitu saya dapat graphic card yang sudah jadul sekali. Ini kalau tidak salah launching per 2015, yaitu graphic card dari Sapir Radeon HD 7730 guys. Jadi dengan varian GDDR5, memori 2 GB. Dan tentunya untuk graphic card ini sangat handal di zamannya ya. Oke, kita akan lihat coba lebih dekat untuk graphic card ini. Dilengkapi dengan single fan ya, single fan dari Sapir, dan kondisinya ini masih sangat rawat banget untuk unitnya. Kinyis-kinyis ya, berwarna gelap hitam, dan heatsink berwarna chrome dengan baut-baut kipas di bagian belakang yang masih sangat bersih. Kemudian untuk PCI Express-nya sudah 16 kali 3.0 ini untuk PCI Express-nya. Kemudian kalau kita lihat secara detail di bagian atas, di sini kelihatan sirip-sirip heatsink-nya ada emboss Sapir tanpa memerlukan pin port tambahan. Kemudian ini bagian egg house-nya ya, bagian egg house-nya. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan 3 buah display, ada VGA 1 buah, HDMI 1 buah, dan ada DVI 1 buah ya guys ya. Dan platnya juga masih sangat bersih banget. Dan kita akan lihat di bagian belakangnya, mantap jiwa. Untuk graphic card ini periodenya sudah dari tahun 2017 ya guys ya, untuk periode berakhirnya masa garansi. Untuk kita lihat di sini untuk serinya HD 7730 2 GB GDDR5 PCI Express HDMI DVI-D VGA UAV. Mantul jiwa, ada logo HDMI. Oke, seperti ini. Untuk plat fibernya masih bersih banget guys, mulus, kinclong, tanpa karat ya. Kita akan langsung coba tes unit ini, dan kita akan coba jalankan benchmark seperti apa sih kalau kita terapkan untuk benchmark di zaman now. Oke, saya akan paskan dulu tripod dan mic-nya. Oke, jadi kita pasang terlebih dahulu. Kita kencangkan. Tentunya graphic card ini graphic card mungil, hemat daya ya pastinya, dari Radeon. Saya sudah pasang driver terbaru, dan ternyata dia bisa plug and play. Mantap. Kita akan paskan dulu kameranya di sini. Saya akan beri lighting tambahan. Kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, performanya mulus guys. Perputaran kipasnya juga mulus sekali. Mantap, display sudah tampil. Jelas ya guys ya. Kita paskan dulu tripodnya. Jadi di sini saya menggunakan adrenalin terbaru. Ternyata dia langsung plug and play ya. Ini tes kedua, dimana tadi sebenarnya saya sudah coba pasang. Saya gunakan untuk bermain Roblox guys. Saya akan masuk ke sistem dulu. Oke, di sini kita cek suhu di 36 derajat di MSI Afterburner. Kita akan coba buka 3D Mark, kita buka HW monitor, kemudian juga kita buka GPU-Z guys. Mantap jiwa. Oke, HD 7700 series kita look up di website ya. Kita coba komparasi untuk seri ini, bagaimana performanya atau spesifikasinya. Ini kalau kita lihat KP Verde Radeon HD 7730 mungkin dari bentuk bisa bermacam-macam ya. Ini untuk defaultnya dari AMD itu bentuknya seperti ini, tapi kurang lebih pasti platnya sama. Begitu pula dengan spesifikasinya. Kita coba lihat di sini arsitekturnya KP Verde. Kemudian ini subvendor dari Sapir. Di PCI Express 16 kali 3.0 saat ini di posisi 16 kali 1.1. Render tekstur mappingnya di 8/24, shadernya 384 core, DirectX support 12 dalam kurung 11_1. Kemudian GDDR5 LPDDR 2 GB 128 bit guys. Ternyata guys, mantap. Bandwidthnya 72 GB per detik. Adrenalin yang terload di sistem di versi 20.10.35.02 DCH ya. Windows 10 64 bit WHGL guys, mantap.
Oke, kita coba lihat di sini untuk spesifikasi lebih detailnya. Kebetulan yang di sini kita menggunakan GDDR5 2 GB ya. Kita coba lihat untuk clock memorinya. Clock memorinya apakah ada di sini spesifikasinya ya? Ternyata tidak ada ini. Oh, ada ini GPU clocknya 800, memori clocknya 1125 ya, bisa dilihat di layar ya guys ya, sama ya, 4 GB per second efektif. Mantul jiwa. Untuk fiturnya semua ada kecuali kuda ray tracing fisik dia nggak punya. Kemudian untuk graphic card ini memiliki TDP 47 watt single slot dan suggested power supply 200 watt. Untuk ukurannya ini guys, single slotnya itu 16,8 cm ya, atau 6,6 inci. Ada satu DVI, satu HDMI dan satu buah VGA kalau yang ini ya versinya ya. Oke, kita akan coba benchmark nih guys. Kita akan coba benchmark ringan graphic card ini menggunakan benchmark ringannya pakai apa ya ini ya. Kalau pakai Firestrike ya sepertinya bukan spesifikasinya ya. Ya mungkin bisa sih, tapi untuk nyaman kita pakai Night Rate guys. Kita akan running Night Rate Full HD ya guys, di resolusi 1080 guys. Suhu saat ini thermalnya di 37 derajat Celcius, dimana suhu minimalnya di 36 derajat Celcius. Kita akan lihat bagaimana performa si HD 7730 Radeon HD 7730 ya dari AMD. Oke, sekali-sekali kita mencoba review graphic card yang ya on memoriam ya. Yang penting kondisinya masih ya guys. Oke, kita lihat bagaimana performanya untuk menjalankan Night Rate 3D Mark di preset 1080 dengan spesifikasi HD 7730. Tampil di layar guys, 38 derajat Celcius. GPU-nya masih 0% on the way. Mantap ya. Bisa di 30 fps guys, mantul jibul. Suhu di 44 derajat Celcius dengan clock speed di 1100-an atau 1,1 GHz. RPM kipas di 30%, GPU load 99%. Untuk TDP di sini tidak tampil, tapi nanti kita bisa lihat di HW monitor ya. Dengan FPS average di 24 fps, dengan real fps-nya di 29 ya, 29 fps. Mantul ya. Untuk menjalankan Night Rate benar-benar masih mulus guys, mantap jiwa. Oke, suhunya masih adem ya di 48 derajat Celcius. Nice. Mantul jiwa. GPU lu di 95% sampai 99% ya. Suhu di 49 derajat Celcius di 1,1 GHz clock speednya. Average FPS di 26 fps, stabil di 29 sampai 30-an ya. Mantap guys. Just tentunya performanya lebih handal lah dibandingkan seri GT ya. Ya 11-12 guys, seperti itu. Dibandingkan GT 730, GT 710 tentunya ini di atasnya ini. Oke, lanjut ke Night Rate Graphic Test 2. Suhu stay di 49 derajat Celcius masihan, atau di 50 derajat Celcius ya. RPM kipas maksimal di 31% aja. Average FPS di 35 fps. Saat ini posisi real di 41 fps ya. Mantap. Ciamik suara guys. 51 derajat Celcius suhu tertinggi saat ini, dan suara kipasnya super senyap ya. Mantul, perputarannya super senyap, mantap. 51 derajat Celcius. Stabil ya. Render texture mappingnya oke lah, OpenCL-nya ya. Direct 3D-nya di sini yang di load Direct 3D 12 di 40 fps, average 39 ya, 39 fps average. Suhu tertinggi di 53 derajat Celcius. Mulus banget gambarnya, render texture mappingnya. Jos, mantul jiwa guys. Lanjut untuk CPU test ya, yang digunakan di prosesornya. Setelah ini baru kita akan melihat bagaimana skor si HD 7730 ini. Mantul. GPU bisa dibilang GPU prasejarah ini guys. Tapi masih sangat-sangat playable, digunakan untuk 3D Mark Night Rate ya. Atau ya kalau teman-teman gunakan untuk display masih oke. Mantap. Tadi saya gunakan untuk bermain Roblox di preset 1080 masih bisa ngelock di 60 fps. Dalam artian di sini saya hanya menggunakan Core i5 4690K. Tentunya kalau teman-teman menggunakan spek di atasnya bisa lebih mulus mungkin, seperti itu.
Temperatur sudah turun di 47 derajat Celcius, GPU load hanya di 20-an, 20%-an, dan persen RPM kipas idle di 30% ya. Oke, ini karena yang digunakan untuk render adalah prosesornya, Intel Core i5-nya. Average di 7 fps, maksimal 8 fps, dan real fps saat ini posisi di 6 fps. Jadi saya rasa di Night Raid ini memang cukup berat ya untuk menjalankan CPU test dibandingkan di Time Spy ataupun di Firestrike. Mantap. Temperatur GPU sudah di 46-47 derajat Celcius ya. Jadi ikut membantu mendinginkan hotspot tentunya, karena prosesor di load di 56 derajat Celcius atau 50-an ya. Mantap. Selesai untuk CPU test. Kita akan lihat skor, bagaimana skor si HD7730 ya. 2 GB DDR5, nggak kalah saing ya guys dengan DDR5 yang lain seri low end ya. Oke, di sini kita bisa lihat skor grafiknya di 6910, kemudian untuk CPU skornya di 5300-an, dan untuk Night Raid skornya di 6620. Legendary guys, AMD Radeon HD 7700 series yang kita pakai kebetulan 7730 ya. Oke, kita lihat untuk grafiknya. Suhu tertinggi tes pertama di 50 derajat Celcius, suhu tertinggi di tes kedua di 53 derajat Celcius, naiknya tidak banyak 3 derajat Celcius, dan di tes terakhir prosesor tes itu berangsur turun sampai di angka 44 derajat Celcius. Jadi grafik ini masih sangat-sangat bagus guys, digunakan untuk keperluan display dan lain sebagainya, masih sangat worth ya, dengan harga yang terjangkau tapi performanya mantap jiwa. Di sini tuh suhu tertinggi di 53 derajat, suhu saat ini di 40 derajat dan minimal 36 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU core voltage-nya normal ya di 0,8 volt, sedangkan maksimal 1 volt dan average di 0,9 volt. Kemudian kalau kita ingin tahu data berupa daya atau TDP grafik card ini di sini tidak ditampilkan ya guys ya. Tapi dari website tadi tertera maksimal di 40 watt kurang lebih. Jadi saya rasa grafik card ini bisa dikatakan super hemat daya guys, sangat-sangat hemat daya. 47 watt ya TDP maksimal dengan suggested power supply di 200 watt. Oke, overall nice performanya, walaupun HD7730 series tapi dia bisa digunakan untuk zaman now guys, seperti itu. Oke, kurang lebih tesnya sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes grafik card yang lain. Jangan lupa subscribe dan like supaya makin semangat lagi untuk tes grafik card yang lainnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.